Oh halo semuanya, ketemu lagi dengan kami The Questions di The Questions Channel. Dadah, selamat menjalankan ibadah puasa ya buat kalian semua. Selamat semua dan bulan Ramadan datang lagi tahun ini dan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Walaupun agak berbeda ya dengan Ramadan agak sebelumnya. Jadi bulan Ramadan ini ibadah dan semuanya harus di rumah. Jadi nggak ada kumpul-kumpul untuk buka puasa bersama, nggak ada tarawih dan itu bikin sedih sih kalau pikir. Tapi mereka bersama dan satu-satunya cara menghindari penyakit ini. Jadi tetap di rumah aja, ibadahnya dijalanin di rumah dengan keluarga dan buka puasa dengan keluarga saja. Sebelumnya kami juga mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah mendukung kami sampai kami mendapatkan 17.000 subscribers guys. Terima kasih untuk 17.000 orang yang dukung kami. Dan walaupun channel kami berkembang pelan, tapi itu pasti kami tahu yang subscriber kami semua itu suka konten yang kualitas dan suka bagi-bagi dengan satu sama lain. Sesuai dengan janji kami bakal kasih giveaway 17.000 subscriber walaupun nggak banyak banget, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Nanti itu hadiah-hadiah kecil, tapi nanti diumumkan di akhir aja. Di akhir video aja untuk beberapa orang saja. Oleh-oleh dari Turki dan sayangnya kita nggak bisa kasih banyak dan nggak bisa dapat banyak juga dari Turki. Kalian jadi harus nonton video ini kalau pengen ikutan giveaway-nya ya. Oke. Oke Pak, judulnya kontroversial sekali ya, Islam Indonesia versus Islam Turki. Bisa dibandingkan nggak? Bisa atau enggak itu kita tidak bisa tentukan. Tapi saya lihat di akhir-akhir ini dan udah dari sebulan lalu ada banyak ustazah orang yang biasa suka membandingkan Islam di Turki sama Islam di Indonesia kan. Makanya saya juga kita ngobrol bilang kami juga bikin video seperti ini dan nunjukin yang realitas itu gimana di Turki dan di Indonesia secara kehidupan agama atau Islam. Membandingkan itu sebenarnya sah-sah aja ya Beb. Tapi ketika kamu menganggap kamu lebih superior atau pilihan kamu itu adalah sesuatu hal yang paling bagus dari pilihan orang, itu sedikit menjengkelkan sih untuk aku pribadi. Ya, setiap budaya dan setiap negara masyarakat punya plus dan minusnya. Kita nggak bisa bilang, oh Indonesia itu Islamnya lebih bagus atau Turki itu Islamnya lebih bagus. Islam itu sendiri kan indah kan sebenarnya. Jadi di mana-mana itu Islam itu indah. Tapi ada negara-negara yang dalam beberapa aspek menjalankan ibadah lebih bagus dan ada yang negara-negara lebih kurang daripada yang negara-negara lain gitu. Jadi masalah perbandingan itu bisa sebenarnya, tapi nggak usah jadi ya udah Turki itu nggak promising untuk umat Islam, Indonesia itu lebih keren dan lebih bagus. Kalau kita bilang seperti ini salah. Atau baliknya, kalau kita bilang oh Turki itu luar biasa dan Indonesia itu jelek banget, itu juga kita nggak bisa. Nggak bisa. Gini, kami berdua udah pernah ngalamin dan tinggal di negara kami masing-masing gitu. Maksudnya Mustafa tinggal di Turki dan aku pun pernah tinggal di Turki. Aku punya pengalaman dan bisa ngebandingin gitu loh. Ada perbandingan yang lebih real karena aku terjun langsung di Turki. Dan Mustafa orang Turki dan dia tinggal di Indonesia dengan cukup lama. Dia lebih bisa ngelihat gitu. Oh bedanya ternyata di Indonesia tuh gini. Oh bedanya di Turki tuh gini. Dan ini juga kan nggak seluruhnya karena masalah agama kan. Karena kultur Indonesia dan Turki tuh beda gitu loh Beb. Beda. Dua negara ini kebanyakan masyarakat Muslim kan. Jadi itu bikin lebih dekat ke satu sama lain. Tapi secara budaya itu jauh beda sebenarnya. Budaya dan cara kehidupan lifestyle itu jauh beda. Jadi kami berdua di sini kayak cuman pengen nge-share pengalaman kami sih selama misalnya aku tinggal di Turki kayak gimana dan selama Mustafa tinggal di Indonesia seperti apa gitu, realitasnya kayak gimana. Siap guys? Siap? Oke. Jadi ada beberapa hal kami dengar dari orang-orang lain maupun di sosmed atau di luar sosmed di hidup biasa. Itu salah satunya orang Turki gak suka ke masjid untuk sholat atau gak sering sholat berjamaah atau ke masjid misal untuk sholat subuh itu jamaahnya kurang jumlahnya daripada di masjid-masjid Indonesia. Benar seperti itu? Benernya ada. Jadi di masjid-masjid di Turki jumlah jamaah itu di tempat-tempat tertentu jumlahnya lebih sedikit daripada masjid-masjid di Indonesia. Tapi untuk itu ada beberapa alasan. Yang satu yang coming to my mind, masjid atau musola itu di Turki tidak sebanyak di Indonesia. Misal sebelum ini kami kan tinggal di Paneglang di kampung kamu. Ya satu kampung kecil sih sebenarnya. Tapi di sana pun dalam jarak yang kamu bisa jalan ada banyak musola. Cuma 2 menit nyasut doang.
Ya, Udah ngesot nyampe. doang. Iya, ngesot doang. Terus di gang yang satu lagi ada musola juga. Terus di atasnya ada masjid yang besar. City planningnya di Indonesia kan kalian tahu kampung-kampung kecil gang-gangnya dan itu masyarakat lebih dekat sama satu sama lain. Di Turki kan city plan-nya lebih beda dari Indonesia. Jadi itu gak izinkan kamu bangun masjid dimanapun kamu mau. Jadi di mana-mana ada apartemen dan ada masjid-masjidnya ada yang tempat-tempat tertentu. Kalau kamu rumahnya, apartemen kamu dekat sama masjid, kamu untung. Ya dulu saya begitu waktu saya mahasiswa, masjidnya di pinggir apartemen aku, langsung bisa turun loh ke masjid bisa. Tapi kalau itu masjidnya jauh dari apartemen kamu dan rumah kamu, itu khususnya di musim-musim dingin, susah banget untuk orang keluar dan ke masjid. Ya, magernya ada dan susahnya juga ada. Jadi daripada ke masjid, orang-orang Turki banyakkan yang sholat. Gak sholat juga ada nggak? Banyak, seperti di Indonesia. Di Indonesia juga sholat ada, di Turki juga ada. Tapi yang sholat dan sholat subuh juga, itu banyakkan sholat di rumah. Jadi kalau mau jadi jamaah sama keluarga, jamaah aja, mau satu-satu. Ya, dari zaman SMP atau dan sebelumnya juga, ibu saya selalu bangun saya untuk sholat subuh. Kami sholat di rumah aja, nggak ke masjid. Kalau enggak, itu summer atau gak ada sekolah. Lalu saya juga rajin ke masjid waktu itu. Jadi apa yang kamu lihat di cara sekilas itu belum tentu yang sebenarnya terjadi gitu loh. Misalnya kamu ngelihat di masjid itu sepi jemaahnya, belum tentu orang-orang yang di sekitar situ tuh nggak sholat gitu guys. Sholat dengan jamaah itu pahalanya lebih besar, itu lebih bagus, lebih keren. Tapi kita gak bisa judge satu negara karena kelihatan orangnya gak ke masjid untuk sholat subuh atau sholat yang lain, waktu-waktu lain, itu gak bisa. Dan di sini juga saya lihat sebenarnya, walaupun lebih banyak daripada Turki, ya karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, di sini juga sebenarnya ada banyak yang nggak ke masjid dan banyak orang muslim yang nggak sholat sebenarnya. Jadi kalau kita mau bandingkan, harus pikir negara kita sendiri dulu. Ya negara saya juga nggak terlalu bagus sih. Jadinya nggak usah sebut hal ini dan nggak usah menyakitkan orang yang tinggal di sana dan nonton. Mungkin ustadz-ustadz dan lain-lain di Indonesia, YouTuber segala, mereka pikir ya pasti nggak ada yang orang Turki yang nonton aku. Tapi seperti orang seperti saya ya, saya mengerti, nonton mengerti dan menyakitkan kamu ya sebagai menyakitkan. Gimana ya, intinya kalau emang mau membandingkan, usahakan untuk tidak menyakitkan satu pihak gitu loh. Boleh membandingkan itu sah-sah aja, tapi usahakan untuk tidak menyakitkan satu pihak, karena jujur dia pun ngerasa, oh negara gue nggak sejelek itu juga gitu loh, pengaplikasian Islam di negara gue nggak sejelek itu juga gitu loh. Itu kalian harus pikirkan hal itu gitu loh. Ya, jadi betul kalau dibanding jumlah jamaah ke masjid dan sholat, itu Indonesia lebih banyak. Tapi ya seperti hal-hal yang tadi, itu juga beberapa alasan kenapa di Ada alasannya ya, lebih kurang daripada Indonesia. Kita nggak jelek-jelekin siapa-siapa, jangan salah paham ya. Terus selanjutnya, menurut aku itu masalah sudut pandang sih. Jadi realitas sama ekspektasi itu nggak selalu nyambung lah, selalu sama atau nggak selalu nyambung. Ada penelitian juga yang dosen saya dari Metro kirim ke saya, penelitian soal mahasiswa Indonesia yang datang ke negara-negara Muslim seperti Mesir, seperti Turki dan beberapa negara Arab. Ekspektasi mereka sebelum ke sana dan pas mereka terjun langsung itu jauh-jauh beda dan banyak kan kaget. Karena apa? Di sini media dan masyarakat taunya dan yang ditunjuk itu Turki itu keren banget secara Islam kan, presidennya begini, masyarakatnya segini, banyak hal yang baik diceritakan. Betul, ada banyak hal yang baik dan bagus di negara saya, khususnya sejarahnya dan ya hospitality, di mana mereka suka dan menghargai satu sama lain, itu keren banget sebenarnya. Ada pengecualiannya juga sih, tapi ya di mana-mana ada itu. Tapi pas kalian sampai ke sana, dari luar kan bayangannya Islamik banget dan cewek-ceweknya semua pakai hijab dan gaya hidupnya Islami banget. Pas nyampe ke bandara di Istanbul, semuanya, aku mengalami itu sih. Aku mengalami itu ketika aku pertama kali nyampe ke Turki. Ya suasananya bagus banget, tapi banyak orang yang nggak pakai pakaian sesuai dengan syariat agama ya. Syariat agama, dan banyak orang nggak sholat, banyak orang nggak ibadah juga. Ya itu bisa kaget orang kalau lihat seperti itu. Yang sama, the same applies to Indonesia also. Saya di Turki dan pikir-pikir soal Indonesia, wah Indonesia itu keren banget, bagus banget, cantik banget negaranya dan agamanya bagus. Di sini ada banyak yang agamanya kuat dan hidupnya benar bagus banget. Tapi ada banyak hal juga nggak sesuai dengan ekspektasi aku dan syarat Islam. Kaget banget.
Jadi kalau kita mau bandingkan dengan di aspek ini juga, itu juga gak terlalu valid lah. Kita gak bisa bilang Turki ini jelek banget, gaya hidupnya bebas banget, tapi Indonesia itu keren banget, Indonesia itu Islamik banget. Itu nggak benar sih. Karena apa? Walaupun ya di sini hijab itu lebih tren dan Jadi fashion. cewek-cewek itu suka pakai hijab dan yang pakai nikah pun lebih banyak. Tapi itu bukan jaminan orang-orang tersebut hidup sesuai dengan Syariat Islam. Orang-orang yang saya lihat di sini, some of them, sebagian itu nggak sesuai dengan itu. Jadi ada banyak yang komen di YouTube channel kami juga. Mereka kritik kami sih sebenarnya, tapi mulutnya maaf ya kotor banget kata-katanya. Ada yang bilang kalian munafik, kafir, apalah banyaklah komen seperti ini. Dan kalau kita lihat tampilannya itu Islamik banget, tapi omongannya nggak bisa jaga mulutnya. Saya nanya ke kalian sebenarnya, itu sesuai dengan syariat Islam atau enggak? Mau cerita sedikit soal pengalaman aku aja ya ketika aku bersinggungan langsung dengan perempuan-perempuan berjilbab di Turki. Sebenarnya di Turki pun jilbab pun sebagai tren, Pep. Akhir-akhir ini udah jadi tren. Akhir-akhir ini udah jadi mulai seperti tren juga sih. Cuman yang aku lihat ini bedanya ya, cewek-cewek berjilbab atau hijabers yang syar'i di Turki sama di Indonesia itu kelihatan banget gitu loh. Mungkin itu karena culture-nya Turki pun juga mempengaruhi ya, Beb ya. Di Turki emang ada perempuan-perempuan berjilbab yang juga narsis, suka posting foto di sosmed atau misalnya mereka aktif juga, itu ada. Tapi yang aku lihat cewek-cewek Turki yang benar-benar syar'i itu mereka benar-benar nggak narsis, nggak aktif di sosmed. Jadi ada perempuan Turki yang bercadar tapi mereka tuh nggak pernah mencoba menarik perhatian lawan jenis. Itu jadi cadarnya itu benar-benar mereka pakai karena sesuai dengan tujuannya sih. Untuk Tuhan, untuk Allah gitu loh. Iya, mereka itu kan menjaga aurat kamu kan. Aurat kamu. Aurat ya. Kalian mungkin tahu ada istilah, itu istilah yang jelek banget sebenarnya dan dibuat dari jilbab. Jilbab. Ya oke, kamu yang bilang. Mustafa itu baru pertama kali dengar istilah itu ketika dia di Indonesia. Dan itu muncul dari stylenya. Jadi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia dan begitu, bukan dari Turki. Jadi stylenya gimana itu? Pakai hijab di sini, tapi maaf, dadanya kelihatan banget, celananya juga ya ketat banget. Sorry ya kalau misalnya ada yang kesinggung di sini, tapi ini benar-benar satu kenyataan yang harus kita akui terjadi di masyarakat kita gitu loh. Untuk ini juga harus diperbaiki lah di Indonesia menurut saya. Di sini ya ada suatu, ini istilah dari saya sebenarnya, dan banyak orang Indonesia di sini yang coba menjaga agamanya diri sendiri, hidup seperti agama yang agak romantis sih menurut aku. Call it like, istilah itu dari aku itu Islamic romantic Islam. Oh, oke. Maksudnya apa tuh? Bisa jelaskan mungkin? Romantic Islam itu seperti Islam di ayat cinta. Oke. Misal, aku cinta kamu karena Allah. Ya, itu nggak benar sih, nafsu. Pasti ada nafsunya. Jadi kalau kamu bilang cinta kamu karena Allah, alasan kamu harusnya kuat banget. Kalau enggak, saya nggak percaya, maaf. Cerita sedikit soal pengalaman aku ini dari teman-teman aku ya. Jadi banyak yang teman-teman aku yang terlihat agamis, tapi dia juga pacaran dengan iming-iming namanya kayak ta'aruf or komitmenan. Tapi itu sebenarnya pacaran juga, cuman oh ini kok pacaran kita nggak ngapa-ngapain kok, kita sering kajian bareng, tapi kan yang namanya pacaran ya tetap aja pacaran gitu. Semacam budaya lah di sini. Tapi itu budaya yang nggak sebenarnya bagus. Turki ada nggak anak-anak muda yang pacaran? Banyak banget. Dan agak sedikit mirip-mirip juga sekarang sama Indonesia. Indonesia lebih duluan menurut aku. Tapi di Turki juga agak bau-baunya romantik Islam itu Beb sekarang. Sebenarnya kita semua manusia kan Beb, punya nafsu dan bisa suka sama lawan jenis. Seperti kami juga dulu waktu pacaran. Walaupun LDR ya. Ada nafsunya dan ada hal-hal yang nggak halal sebenarnya, ngobrol sering dan lihat-lihat sering. Ya tapi kita harus jaga jarak dan jaga aurat semaksimal mungkin. Jadi ini ya Beb ya, kalau di Indonesia emang sekarang lagi banyak tren soal yang hijrah, anak-anak muda hijrah, dan banyak banget anak-anak muda yang sekarang jadi pendakwah. Nah, kalau di Turki itu ada nggak sih anak-anak muda yang seperti itu? Ada. Konsep hijrah di sini sama di Turki itu beda sih sebenarnya. Di Turki perubahan itu ya perubahan aja. Nggak ada yang sebut itu hijrah, saya hijrah. Jadi kalau hidupnya berubah, ya berubah aja. Kamu bisa lihat, dia nggak harus sebut ya aku hijrah. Itu jarang banget di Turki dan nggak pernah dengar sih saya. Pas pertama kali dengar di sini hijrah itu, pikir juga sih hijrah apa kan? Di Turki juga ada banyak yang ubah gaya hidupnya
lebih beragama lah. Itu banyak dan anak-anak muda pun banyak di Turki. Dan kalau dibanding yang ditunjukin di sosmed atau di media konvensional, itu di Turki juga banyak banget sebenarnya. Kebanyakan yang komen orang-orang Indonesia soal ini, mereka sebenarnya nggak tahu di Turki juga ada banyak dakwah yang muda. Tapi bedanya di Indonesia kan ada banyak pondok pesantren. Di Turki itu jarang. Kita sebut imam khatib, itu biasanya kerja di government sebagai imam. Tapi di luar itu, banyak kan nggak ada ijazahnya dari mana-mana. Kecuali yang kayak sekolah-sekolah agama, kayak asrama-asrama yang untuk anak hafiz dan untuk ilmu-ilmu lain seperti fikih dan kalam dan lain-lain. Kecuali itu, yang lainnya yang pendakwah itu nggak punya ijazah, nggak punya apa-apa, cuman mereka self-improvement aja. Mereka belajar sendiri, explore sendiri. Jadi itu banyak di sosmed kalau cari-cari. Dan kalau bisa bahasa Turki itu gampang nemu sih sebelumnya. Khususnya saya mau sebut satu nama jemaah itu Risale-i Nur. Risale-i Nur itu satu kuliah buku sebenarnya dari Bediüzzaman Said Nursi. Murid-murid Risale-i Nur itu lebih menarik untuk anak-anak muda dan mereka lebih expose di sosial media. Tapi expose-nya gimana? Dengan cara mereka sendiri. Mereka mengajarkan Islam dan hal-hal soal agama untuk anak-anak muda, anak-anak milenial atau apalah. Tapi gaya hidupnya mereka nggak expose misal istrinya, dan di Turki kan nggak ada poligami juga. Agak seperti di Indonesia ada kan beberapa yang nunjukin istri satu, Romantik istri dua, Islam. istri satu, istri dua, istri tiga gitu. Okay. Dan atau walaupun satu itu ditunjukin atau istrinya juga aktif banget, itu nggak ada. Mereka aktif tapi di lingkungan yang beda, nggak di-expose di sosmed atau di media konvensional. Di program-program TV kan di bulan Ramadan di Turki banyak banget. Di setiap TV channel ada program untuk Ramazan sebelum iftar, sebelum sahur. Program-programnya biasanya program-program serius. Jadi gak ada lucu-lucunya seperti di Indonesia. Di Indonesia bedanya itu, ya kalian tahu lah di TV show, di beberapa TV channel, itu agak lebih, mereka coba jadi lebih lucu. Mungkin kalau lebih lucu, lebih menarik sih untuk orang Indonesia. Ya, tapi bedanya ini lebih serius kalau di Turki. Dan mereka nggak nunjukin banyak cewek-cewek dan nggak ada yang kasidah di TV. Yeah. Ibu-ibu Jadi, itu karena dianggap soal perempuan-perempuan dalam masyarakat Turki itu nggak baik sih. aib juga kali ya. Ya aib sebenarnya. Jadi misal kalau ibu saya ditanya, dia pasti bilang, oh nggak boleh sih aku nyanyi-nyanyi kayak gitu, walaupun itu kasidah, nggak boleh. Yang aku lihat perempuan-perempuan berjilbab di Turki itu nggak se-eksis di Indonesia ya. Aku nggak pernah, belum tahu ada penyanyi berjilbab di Turki, penyanyi nasional ya Beb ya. Ada nggak sih di Turki? Pernah ada satu orang, satu doang. Satu, dia pun sekarang ada sih anak-anak muda ya pakai jilbab tapi nyanyi di sosmed Ya segala di itu YouTube ada. itu banyak. Maksud Itu aku banyak. yang tingkat nasional. Ada satu dan dia kayak gaya-gayanya kayak seperti qasidah sih, bukan nyanyi. Tapi banyak orang yang kritik. Dia pun sekarang nggak tahu dia di mana. Jadi gini Beb, aku lihat ada banyak organisasi-organisasi non-government di Turki, sifatnya keagamaan, yang ada di Indonesia. Dan mereka membangun sekolah, membangun pesantren, membangun ini itu yang berhubungan dengan agama Islam. Ya. Sedangkan aku sendiri belum pernah sih dengar ada pesantren Indonesia yang di luar negeri gitu loh. Mungkin ada, cuman akunya nggak denger aja. Kayak di Palestina itu ada sekolah, tapi aku nggak tahu itu sekolahnya khusus sekolah keagamaan atau kayak gimana. Walaupun mungkin kelihatannya orang Turki itu tidak beragama atau mereka tuh katakanlah sekuler, tapi aku apresiasi dengan usaha para pendakwah dari Turki yang mereka itu doing something for making the world better. Jadi di seluruh dunia itu pasti ada satu organisasi, satu jamaah dari Turki. Pasti ada orang Turki yang coba dakwah di negara-negara berbeda. Indonesia juga. Kalian bisa nanya, Indonesia itu agamanya Islam, tapi kok ngapain orang Turki di sini? Itu tunjuk bahwa orang Turki itu bukan hanya tentang negara sendiri, tapi yang khawatir dengan negara-negara lain juga, walaupun mereka Muslim. Dan mereka mau bawa satu sudut pandang yang lain sebenarnya, yang berbeda dari negara itu. Dan itu di sini ada banyak yang jamaah Turki, yang ada pondok tahfiz, yang ada sekolah biasa, sekolah agama. Nggak cuma di Indonesia ya guys, itu juga ada di Afrika, ada di Amerika pun ada, di Eropa juga ada, bahkan kayak di negara-negara bekas Soviet juga banyak banget gitu loh. Kebanyakan anak-anak muda juga. Jadi sebelum
belum nikah, baru lulus dari pesantren, mungkin sekolah-sekolah lain juga, mereka langsung datang ke negara lain seperti Indonesia. Itu tujuannya dakwah sebenarnya. Kalau kita bilang cuma lihat sosmed atau YouTube dan kita bilang, oh anak-anak ustadz muda dan milenial di Turki gak sebanyak Indonesia, Kalian salah ya, juga sih. kita gak lihat aja sih. Mereka ke negara-negara berbeda jauh-jauh seperti Indonesia, Afrika dan lain-lain, negara-negara non-Muslim juga mereka, biar Islam bisa berkembang di negara-negara tersebut. Itulah sedikit pengalaman kami berdua tentang kehidupan Muslim di Indonesia dan di Turki. Jadi setiap umat Muslim di dunia ini tuh punya perannya masing-masing, dan peran kita nih sebagai orang Muslim gitu loh, Mendukung satu sama dan lain. membantu kita lebih keren lah. Don't talk much, Ya, but do something. Kalau kita duduk di sini dan banding-banding ya Turki gini, Indonesia gini, kita salah. Lain kasih ide dan kasih faktanya. Kalau kami juga bergerak untuk kebaikan, itu yang benar. Nggak cuman kayak, oh Islam gue lebih bagus nih, oh Islam Turki jelek banget. Tapi sebagai umat Islam kita harus sama-sama saling mendukung satu sama lain. Karena Islam dari setiap negara itu punya pengaplikasian yang berbeda, itu dari sesuaikan dengan kulturnya mereka masing-masing. Ya, Iya karena nggak sih? budayanya, betul. Karena budayanya. Jadi nggak ada itu yang namanya Islam di negara ini paling bagus atau Islam di negara itu paling jelek, nggak ada. Jadi semua Islam tuh sama guys. Dan kalau kita mau kasih tahu, caranya harus halus dan Ya, bagus. aku tuh termasuk orang yang nggak terlalu suka kalau dikasih tahu dengan cara yang keras Kasar. dan ngejudge. Nggak akan masuk. Mental guys. It doesn't work. Kalau kamu paksa orang untuk suatu hal, nggak akan jalan sih. Niat kami berdua bikin video ini tuh bukan untuk membanding-bandingkan atau pengen kalian berpikir bahwa Islam di Turki itu lebih bagus akhirnya, atau Islam di Indonesia tuh lebih jelek atau sebaliknya, or anything. Tapi kamu mau membangun kesadaran buat kalian kalau sebenarnya Islam itu indah loh, beragam banget loh. Kalau kalian bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Sebagai anak-anak zaman now, kita harusnya jadi seperti lebah madu. Jadi ambil yang Baiknya. bunga-bunga berbeda dan bikin madu sendiri. Kurang-kurangin lah buat ngejudge satu orang atau satu negara atau satu kelompok. Ya, kita harus lihat diri sendiri dulu sih Sebelum ngejudge judge orang. orang yang lain. Jadi gitulah guys, mau membandingkan itu sah-sah aja. Tapi ketika kalian menganggap pilihan kalian itu yang terbaik atau kalian adalah yang terbaik, itu juga udah mulai nggak baik sih. Segitu aja ya share-share dari kami kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga bisa ngebuka wawasan kalian bahwa ternyata Islam itu seindah ini jika kalian lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi kalau ada kesalahan dari kita dan kalau ada omongan yang berat, mohon maaf. Sekali lagi, selamat bulan puasa untuk umat Islam. Mau kasih hadiah kan? Buat kalian. Oke, ada hadiah-hadiah kecil sebagai oleh-oleh dari Turki. Kayak 2 kaos, jadi kayaknya kami bakal kasih buat 2 orang subscriber. Ukurannya L. Ada kayak pernak-pernik Turki, magnet Turki juga. Kita lihat dulu ada berapa hadiahnya dan komen-komen yang dari kalian seberapa bagus. Kalian nulis aja menurut kalian makna bulan puasa dan Ramadan itu apa, dan apa yang kita harus lakukan supaya Ramadan kita lebih baik, lebih bagus, dan lebih cerah. Komen di Khususnya dalam kondisi seperti ini yang ada virus di luar. Nah, komen di bawah ini, nanti kita bakal umumin mungkin. Sampai akhir bulan Ramadan ini, Ya boleh deh. kita umumin. Dan kalau ada komen-komen lain juga dari kalian dengan cara yang bagus, kalian bisa komen di bawah dan kita bisa bikin, kalau ada hal-hal yang kita lupa dan kalian penasaran, kita bisa bikin satu video lagi sampai akhir bulan ini. Makasih buat semuanya udah nonton video kami yang cukup panjang ini. Semoga bermanfaat sekali lagi buat kalian. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Görüşürüz.